Selamat datang di Fatherless Indonesia, tempat di mana kehilangan bukan akhir, tapi jadi titik balik. Kalau kamu pernah ngerasa kosong, pura-pura kuat, atau bingung harus cerita ke siapa, tenang, kamu nggak sendirian. Di sini kita belajar jujur, buka luka bukan buat diratapi, tapi buat dimengerti, menerima dan bangkit. Karena luka yang kita bawa hari ini bisa jadi alasan buat kita tumbuh dan jadi pribadi yang lebih utuh. Dan buat kamu yang sekarang udah jadi ayah, ini waktunya ngelurusin arah. Biar generasi setelah kita nggak tumbuh dengan luka yang sama. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Aku baru sadar kalau kata-kata aku nggak peduli itu hanya kebohonganku selama ini. Atau mungkin kamu juga. Jadi keinget waktu sekolah dulu. Banyak yang bilang kalau temanku si A ini, walaupun keluarganya broken home, tapi dia bisa kelihatan dewasa banget. Dipecandain urusan keluarganya, diecekin dipanggil pakai nama bapaknya cuman senyum-senyum doang. Dia sering bantu orang dan selalu dengerin curhatan temen. Sekolah juga rajin. Tapi pernah suatu hari dia bilang ke aku capek bro, tapi nggak tahu harus sampai ke siapa. Dia merasa nggak ada ruang buat berhenti, karena selama ini orang-orang butuh dia selalu buat. Padahal dia sendiri kosong. Semakin bertambahnya umur, aku jadi sedikit paham. Ternyata, kadang orang yang terlihat stabil dan tangguh itu sebenarnya cuma nutupin luka. Biasanya ini muncul karena trauma masa kecil, apalagi dari pola asuh yang dingin, keras, atau penuh tuntutan. Akhirnya kita belajar, kalau aku nunjukin kelemahan, aku bakal ditinggalin. Jadi mending aku simpen semuanya. Kenapa kita jadi membohongi diri sendiri? Buat anak fatherless, seringkali kita nggak diajarin gimana caranya ngungkapin emosi. Kita tumbuh dalam mode bertahan. Makin kita kecewa, makin kita tutupin. Jadinya, alih-alih jujur sama perasaan, kita sangkal kejujuran yang pedih itu dengan kebohongan. Terlihat cuek, dewasa, kayak nggak butuh siapa-siapa. Kamu pernah nunggu kabar dari orang yang kamu harapkan, ayah, ibu, atau orang penting di kehidupanmu, tapi mereka nggak pernah datang. Terus kamu bilang, aku udah biasa ditinggal kok. Padahal dalam hati kamu berharap banget. Ini dikenal sebagai defense mechanism, cara alam bawah sadar kita ngelindungin diri dari rasa sakit. Tapi perlindungan ini seringnya jadi jebakan, karena akhirnya kita sendiri yang jadi jauh dengan kenyataan. Jadi ada apa di balik kata-kata aku nggak peduli itu? Pertama, ada rasa takut ditolak. Kita pernah berharap dan dikecewakan. Jadi sekarang kita tutup pintunya duluan sebelum orang lain sempat masuk. Kata-kata aku nggak peduli jadi cara aman untuk bilang aku takut berharap. Kedua, ada harga diri yang terluka. Kita merasa kita nggak cukup layak untuk dicintai, dihargai, atau dipilih. Jadi, daripada terus merasa rendah, kita ambil posisi netral. Pura-pura nggak butuh validasi. Ketiga, ada emosi yang jadi tumpul. Karena terlalu sering nahan, lama-lama kita nggak tahu lagi harus ngerasain apa. Jadi, nggak peduli itu bukan sekedar sikap, tapi udah jadi zona mati emosional. Misal gini, ada anak cowok yang nggak pernah nangis lagi sejak ditinggal ayahnya di umur 7 tahun. Dia pikir nangis itu lemah. Jadi setiap ada masalah kayak dikecewain teman, gagal kerja, disalahpahami. Dia selalu bilang, nggak penting kok. Padahal dalam hati dia ngerasa kosong. Terus gimana caranya kita mulai jujur sama diri sendiri? 1. Sadari pola self-defense itu. Kalau kamu sering merasa hampa hidup datar-datar aja, atau malas berharap, coba renungi.
Apa aku beneran gak peduli atau aku takut kecewa? 2. Kenali dan validasi emosimu. Tuliskan, ceritakan, doakan. Jangan diabaikan. Kamu tetap boleh marah, kecewa, takut, dan berharap. Itu manusiawi kok. 3. Bangun koneksi yang aman. Cari orang yang bisa kamu percaya. Satu aja cukup untuk awal. Bisa mentor, teman, atau komunitas. 4. Mulai dari hal kecil. Ucapin aja dulu. Sebenarnya aku pengen deket. Atau sebenarnya aku sedih pas ayah atau ibu gak datang. Banyak dari kita yang juga lagi belajar jujur pelan-pelan. Kadang kita bilang aku gak peduli. Tapi sebenarnya kita peduli banget. Kita cuma belum nemu cara yang aman buat jujur. Jangan takut untuk pelan-pelan akui kebohongan itu. Karena di balik kebohongan itu, ada versi dirimu yang lebih kuat. Yang enggak takut buat ngerasain dan jadi lebih baik. Tulis di kolom komentar kebohongan apa yang sering kamu pakai dan kenapa menurutmu kamu pakai itu. Share juga video ini ke temanmu yang mungkin juga lagi pura-pura nggak peduli. Dan jangan lupa subscribe channel Fatherless Indonesia, karena di sini kita tumbuh bareng.